Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijatun Nafisa. Saya dari internship BISAI Academy batch keempat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang get to know your personality with MBTI method. Apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mau bergabung dalam webinar kali ini. Yang akan kita bahas dalam webinar kali ini adalah get to know your personality with MBTI method. Apa sih MBTI method itu? MBTI method itu adalah the Myers-Briggs Type Indicator atau biasa disingkat menjadi MBTI, adalah metode pengukuran yang digunakan untuk membaca kepribadian seseorang, khususnya untuk memahami bagaimana seseorang menilai sesuatu dan membuat keputusan. Ada 4 tipe kepribadian yang saling berlawanan. Ini tipe umumnya ya. Yang pertama itu ada introvert dan extrovert. Introvert dan extrovert itu adalah sifat dasar seseorang untuk memusatkan perhatiannya. Yang kedua adalah sensing dan intuition. Sifat dasar seseorang untuk memahami sebuah informasi. Yang ketiga ada thinking dan feeling, yaitu sifat dasar seseorang untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Dan yang keempat adalah sifat dasar tentang pola hidup seseorang. Dari tipe-tipe tersebut, ada dari muncul 16 tipe kepribadian. Yaitu yang pertama ada ISTJ, Introvert Sensing Thinking Judging. Sifat ini tuh cenderung pendiam dan serius, namun sangat gigih, bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Orang dengan kepribadian ISTJ umumnya juga selalu menginginkan ketertiban serta teratur, hidupnya selalu teratur. Oleh sebab itu dijuluki sebagai si perencana yang terorganisir. Yang kedua ada ISTP, Introvert Sensing Thinking Perceiving. Kepribadian ISTP umumnya adalah orang yang sangat realistis, logis, dan spontan, serta berfokus pada masa kini. Orang dengan kepribadian ISTP ini juga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan menghadapi krisis yang baik. Tak heran kepribadian ISTP ini kerap dijuluki dengan si mekanik atau si pengrajin. Untuk yang ketiga ada ISFJ, Introvert Sensing Feeling Judging. ISFJ sendiri itu adalah salah satu tipe kepribadian yang paling umum. Ini adalah kepribadian yang paling umum. Orang-orang dengan kepribadian ISFJ ini biasanya dikenal sebagai pribadi yang penuh perhatian, kehangatan, dan aura positifnya yang bisa membawa ketenangan pada orang-orang di sekitarnya. Ini sebabnya kepribadian ISFJ ini
dijuluki sebagai si pelindung. Untuk yang keempat ini ada introvert, sensing, thinking, perceiving atau ISFP. Oh ya, untuk informasi di akhir ini ada sesi untuk tes ya. Jadi jangan live dulu sebelum sesinya berakhir. Kembali ke topik ISFP. Kepribadian ISFP ini biasanya adalah pribadi yang bisa membuat orang lain nyaman, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain dan penuh semangat serta kreatif. Individu ISFP umumnya juga sangat berbakat dalam dunia seni. Oleh sebab itu, ia dijuluki sebagai sang seniman dan di antara kepribadian lain itu ini ESFP ini kepribadian yang cukup unik. Untuk selanjutnya adalah INFJ, yaitu introvert, intuitive, feeling, judging. Kepribadian ini tipe kepribadian yang terlihat idealis, perfeksionis dan memiliki jiwa kepribadian ini kepribadian yang paling langka ya kalau INFJ. Ini kepribadian pribadi yang biasanya itu sangat suportif, peka terhadap perasaan orang lain dan suka menolong. Tidak hanya itu, ia juga terkenal dengan idealismenya untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik lagi. Ini ingat ya, ini INFJ ini yang paling langka. Jadi kalau kalian memiliki kepribadian INFJ ini berarti kalian termasuk orang yang langka gitu. Untuk selanjutnya ada INFP, yaitu introvert, intuitive, feeling, perceiving. Untuk INFP ini kepribadian yang terlihat idealis, perfeksionis, dan memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Ketika terdapat konflik, INFP biasanya sangat pandai untuk menjadi mediator, untuk menengahi konflik tersebut. Inilah mengapa si INFP ini dijuluki sebagai si mediator. Untuk yang selanjutnya adalah INTJ atau introvert, intuitive, thinking, dan judging. INTJ ini adalah orang yang kreatif dan analitis. Oleh sebab itu, ia sangat pandai membuat strategi dan perencanaan. Selain itu, individu INTJ ini biasanya juga memiliki kemampuan untuk menciptakan berbagai solusi inovatif bagi setiap permasalahan. Maka dari itu, pribadi INTJ mendapatkan julukan si ahli strategi. Dan yang ke-8 itu ada INTP. INTP itu introvert, intuitive, thinking, dan perceiving. INTP ini individu dengan kepribadian ini tuh mendapat julukan si logis atau sang pemikir. Karena dia pemikirannya itu logis dan analitis dan berwawasan luas. Pribadi INTP ini biasanya tidak menyukai aturan dan perencanaan. Sebaliknya, ia lebih suka memiliki banyak pilihan terhadap sesuatu hal. Yang ke-9 ada ESTP, extrovert, sensing, thinking, dan perceiving. Kebetulan ini ESTP ini kepribadian saya ya. Jadi saya sudah pernah tes kepribadian. Kepribadian yang saya dapat itu ESTP, extrovert, sensing, thinking, dan perceiving. Orang dengan kepribadian ESTP ini orang yang sangat ramah, antusias, dan pandai berteman. Ia biasanya juga sangat pandai mempengaruhi orang lain, serta memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak cepat dalam situasi yang darurat. Oleh sebab itu, pribadi ISTP kerap dijuluki sebagai sang pembujuk. Untuk selanjutnya ada ISTJ, yaitu extrovert, sensing, thinking, judging. Individu dengan kepribadian ISTJ ini dijuluki sebagai si pengarah yang tegas, karena ia paling terkenal dengan kemampuannya dalam berorganisasi dan memimpin. Kemampuannya mengarahkan ini didapatkan dari karakteristiknya yang tegas, teliti, disiplin, dan taat aturan, serta bertanggung jawab. Selanjutnya ada ESFP, yaitu extrovert, sensing, feeling, dan perceiving. Individu dengan kepribadian ESFP adalah kepribadian yang disebut sebagai kepribadian yang paling ekstrovert,
Pasalnya ini sangat senang menghabiskan waktunya dengan orang lain dan suka menjadi pusat perhatian. Kalau ISFP ini dijuluki sebagai sang penghibur. Untuk selanjutnya ada ISFJ, yaitu Extrovert Sensing Feeling Judging. Orang dengan kepribadian ISFJ ini biasanya berhati lembut, setia, ramah, dan terorganisir. Ia sangat suka membantu orang lain, terutama orang-orang di sekitarnya. Nah, ini alasan mengapa pribadi ISFJ ini disebut sebagai sang pengasuh. Untuk yang selanjutnya ada INFP, yaitu Extrovert, Intuitive, Feeling, Perceiving. Extrovert, Intuitive, Feeling, Perceiving pada umumnya dijuluki sebagai sang motivator. Kenapa? Karena tipe kepribadian ini sangat senang mengumpulkan berbagai ide positif untuk membantu orang lain dan mampu mengalirkan energi positif tersebut pada orang-orang di sekitarnya. Untuk yang selanjutnya ada ENFJ, yaitu Extrovert, Intuitive, Feeling, Judging. Kepribadian ENFJ terkenal akan kemampuannya untuk menjalin persahabatan dengan hampir setiap kepribadian manapun. Bahkan dengan kepribadian yang sangat tertutup sekalipun. Biasanya INFJ juga memiliki empati yang tinggi, sehingga ia sangat senang membantu orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Karakteristik ini INFJ ini dijuluki sang protagonis. Untuk selanjutnya ada INTP, yaitu Extrovert, Intuitive, Thinking, dan Perceiving. Individu dengan kepribadian ini biasanya dikenal sebagai pribadi yang logis, cerdas, kreatif, dan paling suka berargumen. Berkat sifat-sifatnya tersebut, pribadi INTP ini mendapat julukan sang pendebat. Dan untuk yang kepribadian yang terakhir itu ada INTJ, yaitu Extrovert, Intuitive, Thinking, Judging. Orang-orang dengan kepribadian INTJ cenderung berani, memiliki pengetahuan yang luas dan cerdas, serta mereka tipe orang yang logis dan selalu objektif. Dalam bekerja, mereka lebih fokus dan mampu memikirkan ide-ide besar dan cenderung tidak menyukai kegiatan yang monoton. Mereka lebih menyukai pekerjaan yang konseptual dan memecahkan masalah. Kepribadian INTJ ini dijuluki sebagai sang komandan. Itu adalah tadi 16 bentuk kepribadian yang dari MBTI. Untuk selanjutnya ini ada link untuk mencoba kalian mencoba mengenali diri kalian melalui tes personality ini. Untuk linknya saya ini di chat juga ya. Bentar. Sudah saya ini di chat. Apakah sudah ada? Kalian bisa ini ya, bisa coba tes kepribadian kalian di link itu, atau enggak apakah ada di antara kalian yang ingin mencoba di share screen gitu, biar nanti ketahuan kan apa tipe kepribadian itu, tipe kepribadian kalian itu yang mana. Jadi ntar kita bisa tahu kepribadian masing-masing gitu. Helmi bersedia nggak kalau misalnya untuk share screen gitu di webinar kali ini untuk mencoba baik untuk mencoba di tes gitu. Bisa share screen nggak Helmi? Apa saya aja nih? Ntar Helmi yang ini. Gimana ya? Nggak bisa ya? Helmi bisa share screen nggak Hel? Tidak bisa ya? Coba deh kalian ini aja tes aja ntar di kolom chat ini ya, tulis kepribadian kalian masing-masing gitu. Ntar satu-satu dibacain gitu. Oke, dipersilahkan.
teman-teman kalau bisa untuk jawabannya jangan milih netral ya, biar ininya bisa lebih spesifik gitu. Terima kasih. Baik, apakah ada yang sudah selesai ini tes kepribadiannya? Kalau ada yang sudah bisa ini ya tulis jenis kepribadiannya di kolom chat. Nanti kita baca bareng-bareng. Oh belum ya? Oke baik ditunggu Nurul.
Apa udah ada yang selesai, teman-teman? Kalau sudah oh, ada nih. Helmi ya, INTP. Kita lihat INTP. INTP. Nih, ada extrovert, intuitive, thinking, dan perceiving. Orangnya logis, cerdas, kreatif, dan paling suka berargumen. Apa benar, Helmi? Oh benar, ya. Baik. Berarti Helmi INTP ya. Extrovert, intuitive, thinking, perceiving. Terima kasih banyak Helmi. Apa yang lain juga ada yang udah selesai lagi? Apa masih isi? Masih ngisi tesnya? Atau ada yang sudah hampir selesai? Karena waktunya sudah mulai habis, mungkin teman-teman yang belum selesai nanti bisa ini ya, bisa dicari aja artinya di internet nggak apa-apa, atau enggak di screenshot ini juga nggak apa-apa. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih yang sudah mau mengikuti webinar hari kali ini, malam ini. Maaf mengganggu waktunya, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi ininya ya, isi kuesionernya ya untuk dapat dapat sertifikat. Terima kasih semuanya.